Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, shalom sahabat-sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus. Kenapa tidak? Karena kita semua punya iman yang sama. Karena kita dibangun dari iman yang sama. Bahkan di dalam lagu tadi menjadi semangat baru bagi kita. Supaya apa? Satu, jangan pernah lelah, jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa, jangan pernah sedih. Kenapa? Kalau ada jalan yang bergelombang, mari sama-sama kita ratakan, mari sama-sama kita timbun. Artinya, itu menjadi semangat bagi kita semua. Kenapa? Karena saudara dan saya punya iman di dalam Kristus Yesus. Nah, demikian juga firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, yaitu di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat-sahabat Yesus, itulah iman yang coba diperjelas atau coba dijelaskan oleh Paulus. Karena bagi Paulus, dia merasa bahwa iman itu ya sesuatu yang kita harap. Sesuatu yang menjadi pengharapan kita. Apakah kita tahu tentang apa yang akan terjadi esok? Mungkin kita nggak tahu. Tapi paling tidak kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan juga melalui iman itu menjadi bukti. Bukti atas apa? Bukti atas segala sesuatu yang kita juga nggak lihat. Mungkin kita nggak bisa tahu, mungkin kita nggak bisa lihat besok bagaimana, akan seperti apa. Tetapi iman itulah yang kemudian menjadi bukti bagi setiap kita. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, saya akan menceritakan tentang sebuah cerita nyata yang dialami oleh seorang bernama Phil Knight. Loh, siapa dia? Phil Knight adalah seorang pelari amatir di kampusnya. Jadi dia berlatih, dia menjadi seorang pelari pada waktu itu, baik pelari maraton maupun pelari sprint. Yang menarik dari Phil Knight adalah Phil Knight selalu menganggap sepatu itu menjadi sesuatu yang krusial, menjadi sesuatu yang penting bagi dia untuk apa? Untuk berlari. Karena itu selalu saja dia sibuk mencari sepatu mana yang paling nyaman dipakai, yang paling ringan, dan tentu saja sepatu yang paling pas untuk dia berlari. Nah, karena itu saudara-saudara, dia selalu mencari sepatu-sepatu yang terbaik. Nah, menariknya, waktu itu Phil Knight mendengar bahwa ada perusahaan sepatu di Jepang yang membuat sepatu secara ringan, tahan lama, karena dipakai untuk berlari, tentu sepatu itu harus punya durabilitas yang tinggi, harus punya ketahanan yang baik. Apalagi dia mendengar bahwa produsen di Jepang ini membuat sepatu dalam kondisi yang perfect. Nah, karena itu menjadi cita-citanya. Bahwa suatu kali dia harus pergi ke Jepang untuk bertemu dengan produsen sepatu ini. Nah, betul, setelah dia lulus dari sekolahnya, dia kemudian berencana pergi ke Jepang. Nah, ketika pergi ke Jepang, dia mengajak
Siapa? Pelatihnya. Pelatihnya bernama Bill Bowerman. Bill Bowerman diajak oleh Phil Knight untuk pergi ke Jepang. Tetapi ketika mereka akan pergi, Phil Knight menawari, Bill, mau nggak kita kerjasama? Kita membangun usaha bersama dengan pembagian saham 51-49%. Dan betul, Bill dan juga Knight pergi ke Jepang dan dia bertemu dengan produsen sepatu ini. Produsen ini bernama Onitsuka Tiger. Nah, kemudian ketika mereka bertemu, dia mengimpor sepatu itu langsung ke Amerika. Produk Onitsuka Tiger dibawa ke Amerika. Dan tentu Bill tahu apa yang dipikirkan oleh Bill. Sebab apa? Sebab sepatu-sepatu itu selalu dibongkar oleh Bill. Desainnya selalu diperbaiki, kemudian jahitannya kemudian diganti-ganti. Supaya apa? Supaya nyaman, supaya ringan, dan kuat dipakai untuk berlari. Dan betul, beberapa kali kemudian Bill mengajukan perubahan-perubahan bentuk, perubahan desain kepada Onitsuka Tiger. Hingga suatu kali mereka memutuskan untuk rebranding. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sepatu ini kemudian diberi brand baru, ciptaan dari Bill dan juga Bill waktu itu, dengan nama, tentu kita tidak asing semua, dengan nama Nike. Ya, siapa yang tidak kenal dengan sepatu Nike ini? Nah, menariknya lagi, Bill punya image. Bagaimana caranya supaya sepatu ini laku? Lalu dia mengendorse beberapa pelari, beberapa juara, baik yang juara kampus maupun sampai dengan juara internasional, diberikan sepatu ini untuk dipakai. Nah, dari situlah sepatu Nike ini kemudian menjadi terkenal dan dengan slogan Just Do It. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari kisah nyata ini dari Phil Knight, kemudian saya merenungkan bahwa iman itu juga seperti yang dilakukan oleh Bill. Bill bukan seorang juara olimpiade, bukan. Dia juga bukan product designer, juga bukan. Dia juga bukan seorang fabric material yang expert, juga bukan. Tapi dia adalah pengguna sepatu. Seperti juga ketika kemudian saya merenungkan firman Tuhan hari ini, bukankah itu yang kita butuhkan dari iman percaya kita? Mungkin kita tidak terlalu tahu banyak apa itu tentang teologi. Ya, perlu kita mengetahui tentang teologi. Mungkin kita juga tidak menghafal seluruh Alkitab. Tapi apa yang kemudian kita perlukan dari iman kita? Paulus menjelaskannya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Karena apa? Karena kitalah yang kemudian hidup nyata di dalam dunia ini. Dan iman itulah yang di dalam Kristus Yesus, itulah iman yang kemudian menjadi real. Artinya ketika kita beriman kepada Tuhan bukan berarti keimanan yang dalam artian kognitif. Kita kemudian tahu tafsir, kemudian menghafal ini dan itu. Bukan. Bukan hanya sebatas itu. Dan bukan hanya terbatas itu. Tetapi bagaimana saudara dan saya ketika beriman di dalam Kristus Yesus menjadi kitab-kitab yang terbuka bagi banyak orang. Menjadi pelaku-pelaku kasih. Menjadi duta-duta kehidupan Tuhan Allah. Bukankah itu yang lebih penting? Bahwa itulah kemudian yang menjadi dasar pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita menjadi pelaku-pelaku yang hidup di dalam kehidupan ini. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari berimanlah di dalam Kristus Yesus yang tidak hanya berhenti pada persoalan kognitif, tidak hanya berhenti pada tafsir, tapi marilah menjadi pelaku-pelaku dari iman kita. Seperti Paulus mengatakan, bahwa itulah menjadi dasar pengharapan kita dan bukti dari apa yang kita lihat. Mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi besok, mungkin kita juga nggak ngerti apa yang akan terjadi besok. Tapi kita punya iman, kita punya pengharapan. Dan pengharapan itulah bukti bahwa saudara dan saya adalah anak-anak dan juga sahabat-sahabat Yesus. Karena itu, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur akan sabdamu saat ini. Kami bersyukur kami diingatkan bahwa kami punya iman.
Meskipun kami tidak bisa menjelaskannya, bagaimana iman kami di dalam Kristus Yesus. Atau mungkin kami terbatas menjelaskan ini dan itu secara kognitif, secara rinci melalui pikiran kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa iman kami menjadi dasar atas pengharapan kehidupan kami. Dan menjadi bukti cinta kasih Allah yang luar biasa bagi kami. Terlebih dalam masa Prapaskah ini, Bapa, kami bersyukur bahwa kami diselamatkan karena iman percaya di dalam Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, mari mampukanlah kami, berkatilah kami, supaya kami boleh menjalankan iman percaya kami ini dengan tidak lelah, dengan tidak khawatir, dengan tidak menjadi lesu, tetapi selalu berharap bersandar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Tuhan, kami percaya berkat-Mu menyertai kami, pertolongan-Mu menuntun kami, sehingga langkah kaki kami esok, lusa, dan depan hanya aman, indah bersama dengan Kristus Yesus. Karena itu Bapa, meski kami tidak tahu apa yang terjadi esok dan lusa, tapi kami punya iman bahwa Tuhan menjaga, menolong, dan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari imanmu adalah iman yang nyata, iman yang real. Karena itu jalanilah iman saudara secara real juga secara nyata. Sebagai pelaku-pelaku kasih, sebagai duta-duta pewarta kasih Allah. Dan ingatlah bahwa iman itulah menjadi dasar kehidupan kita berjalan di dalam terang kasih Kristus. Karena itu tetaplah percaya di dalam Kristus Yesus, beriman di dalam Tuhan Allah, dan ingatlah Tuhan Yesus memberkati, menyertai, dan menolong kehidupan saudara-saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, kan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.